أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم أجمعين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadratul kiram yang ulun muliakan, tokoh-tokoh agama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, bil khusus panitia acara peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul abah guru tercinta kita yang pada tahun ini haul yang ke-17. Juga yang ulun muliakan Kanda Rahmadi, lawan guru Ijul, lawas pada tetamu sedin, sekalinya tetap bungas. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jamaah peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala kudrat dan iradatnya sehingga kita ditentukan olehnya pada detik ini kita berkumpul di musalla Baitul Jannah. Bujur kalah. Baitul Jannah. Semoga kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya. Amin. Sesuai dengan nama musalla ini, Baitul Jannah, rumah yang mengantarkan kepada jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga orang-orang yang beribadah di musalla ini, beribadah di tempat ini ikhlas karena Allah, dapat menjadikan sebab dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keharibaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah ada satu peristiwa yang tidak dijadikan kepada manusia yang lain, yaitu peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar. Nabi besar kita, junjungan kita, qudwah kita, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya dan orang-orang yang mengikut jejak langkahnya serta sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang selalu
berada pada sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum ulun melanjutkan daripada apa yang ulun sampaikan, terlebih dulu ulun pribadi istidzan, minta halal, minta ridha, mohon maaf jika seandainya nanti dalam tutur kalimat-kalimat ulun ada kalimat-kalimat yang tidak berkenan, kalimat-kalimat yang sumbang, kalimat-kalimat yang tidak pas menurut pian sabarataan, ulun haturkan ampun dan maaf dan mohon dimaklum, ulun ini bukan ahlinya. Jadi kalau seandainya terdapat kesalahan kekhilafan, mohon dimaklum. Kemudian berhubung peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat erat kaitannya dengan perintah ibadah salat, yang mana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra wal Mi'raj itu membawa oleh-oleh, yaitu salat yang 5 waktu. Berkenaan dengan acara kita pada malam hari ini, kalau kita lama-lama, misalkan ulun ceramah 1 jam, ngantuk, khawatir karena salat subuhnya beepek. Pembicaraannya tentang salat, soalnya subuhnya melaur, lucung jadinya. Jadi insya Allah bilanya ada sudah nampina 5 kali berubah kedudukan batis, nah ulun sedang sudah wallahu alam bisawab. Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian kita berharap dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini, yang pertama kita diluruskan niat. Kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita benar-benar niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mentakzim daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mentakzim daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mentakzim daripada aulia-aulia Allah, mentakzim daripada bil khusus abah guru kita sekumpul. Sebagaimana yang dikatakan oleh munsyid tadi, ujar sidin, alamatu hubbillah yuhubbu habibihi. Tandanya, alamat orang nang cinta lawan Allah, maka orang itu cinta lawan kekasihnya Allah. Nah, jadi mudahan termasuk kita orang nang mencintai lawan kekasihnya Allah. Nah, ketika kita mencintai kekasihnya Allah, termasuklah kita daripada orang nang mencintai Allah. Amin ya rabbal alamin. Man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aksara min dzikri, niscaya inya akan banyak menyebut orang nang inya cintai. Jadi kalau malam ini kita cerita tentang Nabi Muhammad, tentang perjalanan Isra, tentang perjalanan Mi'raj, itu lama kada jadi masalah. Kenapa? Karena yang diceritakan adalah orang nang kita cintai, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalah ketika kita nonton Ronaldo lawan siapa kawannya itu, Messi kah? Itu lebih daripada 45 menit kali 2 lebih. Kenapa? Karena mainnya di PS. Bertambah pulang waktunya. Lebih daripada itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama ulun nukil daripada Syekh Ahmad Ad-Dardir dalam kitabnya,
Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijr muttaji'an id atahu Jibril wa Mikail wa malakun akhar. Pada ketika baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail, di samping di Ka'bah ada Hijr Ismail. Muttaji'an sidin barabah di situ. Baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki. Waqil, yang dua orang laki-laki ini yang pertama Sayyidina Hamzah. Yang kedua Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ini keluarga Rasulullah. Sayyidina akur rakat lawan keluarga. Jadi dengan berkah kita memperingati Isra Mi'raj ini, mudah-mudahan di komplek ini, di lingkungan ini semua warganya rakat. Kemudian silaturahimnya terjalin, kemudian akur berataan dengan berkah kita memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idz atahu Jibril, pada ketika itu datang malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wa malakun akhar, dan malaikat-malaikat yang lain. Wakila malakul akhar ini adalah Israfil, malaikat Israfil, dan malaikat-malaikat yang lain. Mereka membawa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ke sumur Zamzam. Sampai di sumur Zamzam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilakukan pengoperasian bedah dada Nabi, dibedah min sughrati nahrihi ila asfali batnihi. Ini bedah besar-besaran. Kemudian selesai dibedah, nikas riwayat. Ini kalau ulun ceritakan runut ini panjang benar nih. Bisa habis langsat nih, kena tuntung-tuntung. Allah. Dimasukkan sifat-sifat yang sangat istimewa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya sifatnya hilim. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orangnya hilim. Kada pemarah, hilim. Makanya ada ngaran orang halim. Ada kalah halim. Lawas kada tetamu guru halim. Ada sekali sini. Mudahan sidin sehat. Mudahan kalau halim selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam rezekinya. Nah, membantu luar biasa. Lakas. Apa guru Madi? Lakas. Amin ya rabbal alamin. Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika berjalan ke masjid, ada nang meludahi. Orang kafir Quraisy sarik lawan Nabi. Tapi Nabi terus saja ke masjid. Terus saja berjalan sembahyang. Esok harinya Nabi lewat pulang, ada pulang nang meludahi. Esok harinya lewat pulang Nabi, ada pulang nang meludahi. Ini juga orangnya dan tempatnya di situ-situ juga. Istiqomah meludahi. Istiqomah benar setiap hari. Allah, akhirnya pada suatu hari Nabi lewat. Kada ada lagi nang meludahi. Nabi bertakun, "Kamana aja Nabi nang meludahi aku tiap hari ini kada ada orang." Ada nang madahakan, oh sakalinya orangnya garing, wahai Rasulullah, orangnya garing nang meludahi pian tiap hari, orangnya garing. Nah Nabi mendengar si orang garing ini tadi, lalu Nabi SAW elangi. Maka ada sarik sedih, sarik. Orangnya nang garing dia lagi kutub-kutupan, maksudnya ada elangi. Imbahnya sampai ke rumah situ katok Nabi, takajud ngantuk. Allah. Sampai di situ. Siapa di luar? Ana Muhammad bin Abdullah. Wah, magitnya ya takutan. Ini orang nang tiap hari ku hina, tiap hari ku ludahi. Sakalinya sini nang datang. Mun nyemah hantam ini kadau kau melawan karena garing. Allah. Ini orang garing itu kadang kau dibawain makalahi kadang kau mangkat cangkir gini kata-kata terus sudah. Allah. Nah, sampai Nabi ke dalam dipersilahkan masuk. Ujar Nabi, aku kada apa-apa, aku hendak menelang ikam karena mendengar ikam garing. Jadi sunnah
Ziyaratul marid, hakul muslim 'alal muslim khamsah. 5 hak orang muslim terhadap orang muslim lainnya. Salah satunya adalah menziarahi ziyaratul marid, meelangi orang nang garing. Jadi bila ada penyairan garing, elangi, bawakan tali rapia, ukuri, insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Doakannya aku mati jadinya. Allah. Kemudian Nabi SAW mendekat kepada orang nanggaring ini tadi. Oh ya Rasulullah SAW, batakun bepanderan sampai ia berucap, ujarnya, wahai Muhammad, aku punya sahabat, aku punya kawan, ngarannya Abu Jahal. Abu Jahalnya aku bakawan, patuh banar. Pas aku garing kada dema elangi, malah ikam nang rajak ku benci, nang ku hina tiap hari, malah ikam nang maelangi. Lalu ketika ini dapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, saksikan mulai saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada sarik sih. Kada sarik. Kemudian kita kembali kepada sumur Zamzam, bahwasanya Nabi SAW ditutup daripada operasi tadi. Dikembalikan hati Nabi SAW yang sudah hati Nabi ini bersih, ditambah bersih lagi. Nah kemudian distempel, dicap dengan khatamun nubuwah. Baina katifaihi alamah, di antara dua balikat sidin ada tanda, ada alamat. Nah, kemudian didatangkanlah Buraq, berangkat dengan Buraq. Buraq ini cepat, di mana ia melihat di situnya sampai. Dan ia memiliki pelana, ada pelananya, kemudian ada tali kokangnya. Dabbatun abyad, jenis binatang yang berwarna putih, diambil daripada di surga. Wakila ini Buraq dulunya adalah Dabbatu Ibrahim. Ini adalah pernah dikendarai oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini Buraqnya. Sebelum sampai Masjidil Aqsa, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 4 tempat yang beliau disuruh oleh malaikat Jibril singgah. Yang pertama di Taibah, yang kedua di Madian, kemudian singgah lagi di Turi Sina, kemudian yang keempat singgah lagi di Baitul Lahim, tempat wulida Isa alaihi salam. Kemudian sampai di Palestina, Masjidil Aqsa, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan Mi'raj ada baginda sallallahu alaihi wasallam mencium aroma yang sangat harum. Harum benar, harum kada pernah dicium di sini. Lalu sidin bertakun, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Ini aroma semerbak apa wahai Jibril? Oh, jadi Jibril, ini adalah aroma harumnya seorang petugas tukang suruinya, tukang sisirnya anak daripada Fir'aun. Pada ketika itu tukang sisirnya ini sedang menyisir anaknya Fir'aun. Tanpa sengaja sisirnya jatuh. Pada ketika jatuh, lidahnya, mulutnya berucap seketika, Allahu Rabbi ta'is Fir'aun. Allah Tuhanku, celakalah Fir'aun. Mendengar anaknya Fir'aun, nah ini jadinya, maka abahku Tuhan, aku ini anak Tuhan, bahkan anak Tuhan ini anaknya Fir'aun. Allah. Lalu diancamnya oleh anak-anak. Pian cilai, kalau bahasanya tah, ini bebinian. Pian cilai, waninya berucap tadi, ulangi bang dia. Oh jar sidin, Bismillah, Allahu Rabbi, ta'is Fir'aun. Allah Tuhanku, celakalah Fir'aun. Kalau ulun sampaikan ulun abah wani labian. Oh jar sidin, aku wani. Nah ini cerita tentang keimanan. Kada berubah,
kuatnya imannya. Disebut dengan masyitah. Masyitah itu, masyit kan suroi, orang yang menyuroi. Masyitun, masyitani, masyituna, masyitatun. Ada ngarannya itu berarti. Masyitatun orang yang tukang suroi, mufradah, binian. Apakah engkau berani seandainya apa yang engkau katakan di hadapanku ini engkau katakan juga di depan ayahku? Ujarnya berani. Lalu dihadapkanlah ini orang di hadapan Fir'aun. Di hadapan Fir'aun, berhadapan wahai Fir'aun, wahai Fir'aun, wahai Masyitah, ini wahai tukang sisir. Apakah benar engkau punya Tuhan selain daripada aku? Naam, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tambah sari kayak Firaun. Lalu diancamnya. Nah, itu ringkas riwayat. Ujar Firaun, ikam apabila kada berubah keyakinan ikam ini bahwa aku adalah Tuhan ikam, maka ikam akan aku bunuh. Dan kada ikam menjarang dibunuh, anak ikam, laki ikam seberataan dibunuh. Nah, ujar Masyitah, kada bapak ulun siap. Tetap ulun kada berubah, Allahu Rabbi wa Rabbukum. Maka dipanggillah nang laki dipanggil, nang anak dipanggil semua ke kerajaan. Sampai di kerajaan tetap seberataan juga kada dan berubahnya daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu disiapkanlah kawah yang besar. Hendak dijarang. Hendak dijarang. Tunggal lingkungan ditimbai. Nah, ditimbai. Pas sudah di pinggir sini, nang laki dulu timbai. Wahai Masyitah, ini laki kamu. Apakah berubah atau kada? Ujar Masyitah, kada. Bau, marabau. Betul nak anak ulang, anak nang teganal. Diancam pulang, Masyitah ini anak ikam nah. Bilanya ikam kada berubah lagi, anak ikam dicaburakan pulang di sini, menggurak bajunya. Nah, menggurak. Marabau pulang, kada berubah. Nah, tertinggal Masyitahnya lagi lawan anaknya nang halus di dalam gendongan begini. Nah, lagi di dalam gendongan begini. Ketika sudah di apa? Di pinggir daripada kawah yang besar ini tadi, diberi kesempatan oleh Fir'aun lagi. Wahai Masyitah, ini kesempatan terakhir nih. Kesempatan terakhir. Apabila ikam tetap juga kada mengakui aku sebagai Tuhan ikam, ikam kucaburakan lawan anak-anak ikam yang ada di gendongan. Ternyata Allahu Akbar. Subhanallah. Anak yang di gendongan ini bepandir. Ya ummi, mak, lakasi kita bercaburan. Nah, ini bayi yang di sini. Di dalam kitab itu ada 4 lah kamadilah. Ada 4 orang bayi yang bisa berpandir di dalam riwayat itu. Ini salah satunya anak daripada Masyitah. Mak, lakasi mak kita bercaburan ke sini. Kita hendak mak bertemuan di dalam surga. Kita tetap mempertahankan iman kita. Nah, jadi hikmah daripada Isra Mi'raj ini salah satunya adalah kekuatan keimanan Masyitah tukang sisir dari anak Raja Fir'aun ini tadi. Kalau kita ambil pelajaran bahwasanya kita iman tetap lawan Allah Subhanahu wa taala, kada berubah walaupun siapakah nang datang nang madahkan inya bisa memudaratkan, inya bisa memanfaat, bisa memudaratkan, kada, tetap kita meyakinkan yadur yanfa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Datang corona, ingatakan corona ini makhluknya Allah, tapi jangan ditantang. Itu datang pulang siapa ngarannya nang hanyar nih. Nah, kita tetap juga hendak bermasker, silahkan bermasker, ulun bermasker juga. Cuma hati-hati bermasker, ingatakan bermasker, bila hendak beludah pacul dulu. Ya ada orang kasasarikan tetamu kawan. Nah, tamu kawan kada ingat lagi memacul, menyumpah-nyumpah. Soalnya kada ingat terpacul masker. Pacul dulu mah hendak beludah. Allah. Nah, itu Masyitah, anaknya nang bersuara, lah kasihnya. Dengan sebab kokohnya keimanan Masyitah ini dan keluarganya, pada ketika Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu tercium harumnya keimanan Masyidah berserta keluarga-keluarganya. Allahu Akbar. Nah, kemudian terus perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak nih riwayat-riwayat di sini. Ceritanya waktunya pendek tapi ceritanya banyak. Diriwayatkan itu bakas panasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbaring-baring tadi tidak hilang. Rasul sudah pulang. Singkat riwayat, Nabi naik ke atas sampai ke atas langit yang pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam Abul Bashar. Kemudian langit yang kedua, cepat jalan. Langit kedua, yang berapa kemana udah nih? Langit kedua kemudian. Sang 11. Ayo Hana. Langit kedua bertemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam dan Nabi Allah Yahya. Kemudian langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Allah Yusuf. Langit yang keempat bertemu dengan Nabi Allah Idris. Kemudian langit yang kelima Langit yang kelima bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Langit yang keenam bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, disinilah Nabi Allah Musa. Nang Nabi bulang-bulik nang asalnya 50 waktu di sini. Di langit yang keenam ini. Kemudian di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Terus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai Sidratil Muntaha, sampai ke munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang dititahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sembahyang 5 waktu. Sehingga sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selesai kembali lagi ke Mekah dan dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Mekah. Ada nang beriman, ada nang kada, ada nang gual-gual imannya nang kada tapi kuat, murtad. Kenapa? Kada masuk akal lawan inya. Nah, karena imannya nang kada kuat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Sayyidina Abu Bakar langsung percaya karena Sayyidina Abu Bakar ini imannya luar biasa kuatnya. Sayyidina Abu Bakar sehingga beliau digelar dengan As-Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar. Inilah setengah daripada riwayat-riwayat bahwasanya Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya dengan itu, abah guru pun juga sering menceritakan tentang bagaimana Isra wal Mi'raj ini. Salah satunya di antaranya beliau menceritakan abah guru bahwasanya Isra wal Mi'raj ini adalah sebab terjadinya itu ada perdebatan antara langit dan bumi. Jadi bumi berbangga-bangga, langit berbangga-bangga dengan bumi. Ujar langit, bumi. Abah guru ada pakai sah kayak ini. Ujar langit, ikam adakah bisian kehebatan? Ujar langit, aku bisina. Ada bulan, ada bintang, ada apa lagi? Ada matahari. Ujar bumi, aku gini ada bisian. Aku gunung ada, pepohonan ada. Wadah hikam langit adalah pohon rambutan. Kada depan itu tambahan ulun aja itu. Pepohonan kada ada bisi. Lalu ujar langit, aku ada bisi bintang, aku bisi pepohonan. Ujar bumi pulang, ikam awang bisi lah. Aku ada Ka'bah di sini. Nang orang tawaf di sini ada. Ikam pang adalah. Ujar langit, aku ada juga. Kenapa ada? Apa tuh kamu? Baitul Ma'mur, yalah. Nang pian baca rancak. Lamartaqal, ya kan? Baitul Ma'mur. Shalla imam. Nah, imbang dah. Lalu ujar bumi. Nah, ngit. Melangit maksudnya tak. Allah, ikam adalah bisian. Aku nina di wadahku ada manusia yang paling sempurna. Ada manusia yang paling hebat. Makhluk Tuhan yang paling istimewa. Kekasihnya Allah Ta'ala. Di mananya? Di wadahku ngita. Wadah hikam kah? Di atas kah? Ada di wadahku. Nah, lalu kalahlah langit. Nah, kalah langit. Imbahnya kalah langit ini tadi lalu ma'adu lawan Allah Ta'ala. Ya Allah, tu ulun kalah lawan bumi. Ya Allah.
naik akan juga itu orang istimewa. Itu diantaranya tah. Allah, banyak Abah Guru menceritakan tentang riwayat-riwayat ini. Ada karena Abah Guru ini orangnya cerdas, orangnya alim, Abah Guru alim luar biasa. Ilmu zahir, ilmu batin, sidin alim. Lawan orangnya humul orangnya. Kada ketujuh piral. Abah Guru. Sidin ketujuh uzlah yang sidin ketujuh basing. Kemudian lagi mudah-mudahan kita kau mengamalkan ada pesan Abah Guru. Apa pesan Abah Guru? Wahai muridku di sini. Wahai muridku. Perbanyaklah mengingatkan nikmat supaya hati kita syukur. Dan janganlah suka mengingat bala karena akan membawa kepada kesedihan dan kekufuran. Jadi ingatkan pesan ini aja supaya kita ada hubungan lawan Abah Guru bahwasanya ini pesan sidin kemudian kita amalkan. Nah disinilah kita terjalin ada ittisalnya, sambungannya antara kita dan Abah Guru dan banyak sebab-sebab yang lain diantaranya wirid, diantara wasiat-wasiat sidin, diantara lagi macam-macam jalan-jalan. Salah satunya adalah wasiat pesan-pesan sidin yang seperti ini. Maksudnya apa? Yuk ketika kita berpikiran, ketika duduk nang kayak ini, lawasnya lagi ya Allah, lawasnya lagi pian cara mah udah lapar benar parut sudah. Jangan mikirkan laparnya, pikirkan nang nikmatnya. Apa nikmatnya? Bilanya tambah lapar karena waktu menyuap tambah nyaman. Bujur jua pian, bujur coba lihat pian pas buka puasa. Bilanya buka puasa itu nikmatnya makan. Biar ayam panggang ya. Kawannya acannya acan wong Solo misalnya kayak apa rasanya karena kita puasa. Coba orang nang kada puasa betatai lawan orang ini duduk betatai kada puasa kada ada nikmat itu. Kemudian contoh nang kedua adalah apabila rancak kita memikirkan nang kada nyaman tak umpat juga sakitnya. Coba wah ini nak pikirkan. Wah ini kan sudah move on nih. Coba gandang pulang nang waktu diputusi pacar semalam. Aku kayaknya kada tahan lagi, aku hendak kuliah ke Jawa Timur. Kayak apa pian? Han. Maingatkan itu aja sakitnya, hati itu sakit benar. Maka sakitnya itu di mana? Di sini ujar artis. Sakit. Hama ingatkan itu aja sakit sudah. Jadi bujur tuh sudah kita baik mintu aja sudah baik kita ingatkan nang nyaman-nyamannya aja, nang nyaman-nyamannya aja. Ini nah satu mat lagi ampih nyaman namanya. Jadi ulun simpulkan nang pertama hikmah daripada Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya karena banyak daripada hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj salah satunya yuk kita perteguh daripada keimanan kita, jangan goyah daripada apapun keadaan, tetap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila iman kita kuat lawan Allah Subhanahu wa taala tetap i'tiqad kita sidin nang yadur sidin nang yanfa Allah Subhanahu wa taala, maka imun daya tahan tubuh kita akan menjadi kuat. Kada mau putus asa orang. Kemudian yang kedua, kita amalkan apa yang jar Abah Guru. Salah satunya adalah kita memikirkan nang nyaman-nyamannya aja, nikmat-nikmatnya aja. Nikmat nang ada nikmat nang nikmat nang kita pikirkan walaupun 10 macam 9 nang kada nyamannya satu nang nyaman nang satu ni jangan diingatkan. Tatamu bini kenapa babini lawan ikam ni jar mana sudah hirang kada tapi bungas pulang kayak pokoknya 9 macam lah tapi ada orangnya kada pernah bemamai. Nah ganang nang kada bemamainya ni jar nang kada bemamainya berarti itu nikmat terus di rumah. Nyaman terus di rumah. Pian masalah bemamai ini harat pian. Pian biar makanannya nyaman toh. Tapi sambil bemamai menyurungi kada nyaman lagi makanan toh. Jadi nikmat ini kada bemamai itu. Nikmat. Oh ibu-ibu nang di luar. Jangan tapi bemamai. Nang masakan nyaman tadi itu berubah makanan. Berubah rasanya. Anu juga guru ajar dasar laki ulun juga ajar hendak minta mamai ajar napa tadi mau unjun guru ajar sudah seharian datang
Kada datang seharian, banyak datang, iwaknya lingsak kepalanya. Ada lah orang mau jual lingsak kepalanya. Menukar, sakanya orang bekas merengge. Ditukar sidin lalu lingsak kepalanya. Allahu Akbar. Nah, jadi minta tadi yang pertama keimanan, yuk kita teguhkan. Kemudian yang kedua, yuk kita pikirkan yang nikmat-nikmatnya aja. Jangan memikirkan bala. Insya Allah hati kita senang di dunia senang, di akhirat pun senang. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan mudah-mudahan ulun pribadi kawa ma'amalakan jua dan kita seberataan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosa dan kekhilafan kita berataan, dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan, segala urusan kita dimudahkan, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada bala, dan kampung kita dihindarkan daripada musibah, dihindarkan daripada bala bencana, dihindarkan daripada segala macam penyakit menular, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri daripada usia kita dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pian kamu jangan ulun. Ya. Syirin Nabi wa ahlin Nabi syirhumul Fatihah wal Jibril. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولأقربنا ولجيراننا ولمن احبنا ولمن احسن الينا ولذوي الحقوق علينا واجعلهم كما ربنا شكرا. اللهم ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Dan ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.